Meningkatnya performa Liverpool di musim ini tidak bisa dipisahkan dari perubahan taktik yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Seperti yang sudah kita ketahui, Liverpool melakukan overhaul besar-besaran di lini tengah. Jurgen Klopp mendatangkan Szoboszlai, McAllister, dan Wataru Endo untuk menggantikan beberapa pemain pilar Liverpool yang meninggalkan Anfield di awal musim. Dari aspek skema bermain, Liverpool mengurangi intensitas pressing dan counter pressingnya. Anak asuh Jurgen Klopp juga mengurangi kecepatan transisi dan menambah frekuensi rotasi bola dalam melakukan progresi. Semua dilakukan tanpa menghilangkan gaya bermain direct play yang memang jadi ciri khas Liverpool selama ini. Hasilnya cukup memuaskan. Di pekan ke-13, The Reds bertengger di peringkat kedua klasemen sementara. Saat menghadapi Manchester City di akhir pekan lalu, Liverpool juga mampu memberikan perlawanan meskipun mendapatkan kesulitan di babak pertama. Laga tersebut berakhir 1-1 dan gol tunggal Liverpool didapatkan dari utak-atik taktik yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Berikut ini analisa taktiknya. Di babak pertama, Liverpool bermain seperti tidak menggunakan pivot. Rodri, Bernardo Silva, Alvarez, dan juga Haaland bergantian mengurung pergerakan McAllister saat Liverpool melakukan build-up-nya. Szoboszlai yang turun ke bawah dan Alexander-Arnold yang invert beberapa kali ikut membantu Liverpool melakukan build-up. Tapi pemain City saling berbagi tugas untuk menempel siapapun yang menerima bola dari Alisson Becker atau center back Liverpool. Untungnya, dua center back Liverpool punya kemampuan mendistribusikan bola. Walhasil Matip dan Van Dijk beberapa kali menjadi inisiator build-up bagi Liverpool. Di bawah tekanan pemain City, kedua pemain tersebut seringkali melepaskan umpan direct ke depan. Umpan panjang atau long ball ke depan juga terpaksa dilakukan karena City rajin membangun zona overload untuk menghambat progresi Liverpool di tengah, sehingga mobilitas Szoboszlai atau Curtis Jones jadi terhambat. Pergerakan bola ke arah dua pemain tersebut juga langsung memicu Foden, Silva, atau Akanji untuk melakukan pressing. Terputusnya backline dan lini depan Liverpool ini membuat Nunes, Salah, dan Jota hampir tidak pernah mendapatkan suplai bola dari belakang. Walhasil Liverpool sangat bergantung pada direct ball yang dilepaskan oleh Van Dijk atau Joel Matip. Situasi jadi lebih buruk buat Liverpool karena di kelebaran kanannya Salah mendapatkan perhatian khusus dari pemain City. Nathan Ake yang diturunkan oleh Pep Guardiola untuk mengisi posisi fullback kiri, menggantikan Vardiol yang seringkali jadi starter di beberapa laga sebelumnya, cukup berhasil mematikan agresivitas dan mobilitas Mohamed Salah. Ditambah lagi di babak pertama, Alexander-Arnold terkunci di posisinya oleh Doku dan Silva, sehingga tidak bisa membackup Salah dengan maksimal. Sedangkan di kelebaran kiri, Ruben Dias dan Kyle Walker beberapa kali berhasil menahan positioning dan kombinasi umpan yang dilakukan oleh Jota dan Tsimikas. Sebaliknya, Manchester City sering kali bisa melepaskan diri dari tekanan pemain Liverpool saat melakukan build-up. Di klip ini, Rodri melakukan sirkulasi bola ke area kiri City untuk membebaskan Akanji dari kawalan Curtis Jones. Pergerakan Rodri juga memancing Szoboszlai sehingga Akanji mendapat ruang yang cukup untuk menerima bola dari Ruben Dias. Alvarez atau Bernardo Silva juga beberapa kali membantu rekan-rekannya di lini belakang dalam melakukan build-up. Keduanya cukup jeli melakukan positioning yang tepat sehingga lini belakang atau pivot City bisa melakukan link up. Di sisi lain, saat City melakukan build up, 4 hingga 5 orang pemain Liverpool naik untuk melakukan high pressing. Situasi ini menciptakan gap atau ruang kosong yang cukup lebar antara lini tengah dan backline Liverpool. Bagi Liverpool, situasi ini menguntungkan karena dengan begini, direct play atau counter attack bisa dengan cepat dilakukan. Tapi sebaliknya, terciptanya ruang kosong ini mendatangkan keuntungan bagi Alvarez dan Bernardo Silva. Walhasil kedua pemain tersebut, terutama Bernardo Silva, seringkali menjadi inisiator progresi City di laga ini. Di aspek serangan, kelebaran kiri jadi fokus serangan City di babak pertama. Manchester City mencoba memanfaatkan kemampuan Doku dan Silva semaksimal mungkin. Manchester City juga beberapa kali mencoba membangun progresi lewat Walker atau Alvarez. Tapi di laga ini Van Dijk dan Tsimikas cukup bisa menetralisir mobilitas dan agresivitas Foden yang menghuni kelebaran kanan City. Selain berfokus di kelebaran kirinya, City juga rajin melakukan sirkulasi atau switch play dan rotasi bola untuk membongkar pertahanan Liverpool. Hanya saja pemain City sulit menemukan celah umpan dan ruang kosong karena rapinya pertahanan Liverpool. Di laga ini Liverpool menggunakan formasi bertahan 4-2-4, baik di tengah maupun di sepertiga awal lapangannya. Sebuah blunder dilakukan oleh Alisson Becker di menit ke-26.
Memanfaatkan kesalahan Becker itu, Nathan Ake melakukan drive untuk menembus zona overload. Upaya Ake berhasil dan Haaland yang melakukan run in behind berhasil mencetak gol ke gawang Alisson Becker. Di awal babak kedua, Jurgen Klopp melakukan perubahan taktik. Trent Alexander-Arnold menambah jarak overlapnya. Keberadaan Arnold di tengah ini cukup bisa menciptakan tambahan ancaman di kelebaran kanan Liverpool. Pasalnya di babak pertama, Mohamed Salah terisolir pergerakannya oleh pemain City. Naiknya Arnold juga memancing Doku dan Silva untuk turun, sehingga intensitas progresi City jadi berkurang. Sebaliknya saat Liverpool tidak menguasai bola, Trent Arnold diperlukan untuk mengantisipasi kreativitas Bernardo Silva. Menurunnya agresivitas dan kreativitas Bernardo Silva pasca naiknya Trent Arnold cukup berpengaruh pada pergerakan Jeremy Doku. Doku memang beberapa kali bisa menyentuh bola dan melakukan drive, tapi minimnya keunggulan jumlah seringkali membuat penetrasinya ke kotak penalti menjadi terhambat. Di babak kedua juga, Liverpool menaikkan intensitas pressing saat Manchester City melakukan build up. Konsekuensinya pemain City jadi tidak punya kesempatan untuk banyak merotasi bola, sehingga backline City lebih sering melakukan direct pass ke lini depan. Pressing yang intens dari Liverpool juga memaksa Akanji untuk tidak meninggalkan areanya. Dengan begini City tidak mudah melakukan overload di tengah. Di menit ke-53, Jurgen Klopp menarik keluar Jota dan Curtis untuk memasukkan Luis Diaz dan Gravenberch. Sementara Manchester City masih kesulitan menemukan celah umpan dan ruang kosong di area pertahanan Liverpool. Untuk mengatasi kebuntuan ini, pemain City beberapa kali menarik bola ke belakang dan melakukan rotasi untuk merubah posisi dan struktur pertahanan Liverpool. Di pertengahan babak kedua, Jurgen Klopp menarik keluar Szoboszlai dan memasukkan Cody Gakpo. Tapi zona overload yang dibangun oleh City masih menyulitkan Liverpool untuk melakukan progresi, baik di tengah maupun di kelebarannya. Gravenberch dan Gakpo juga mengalami kesulitan untuk keluar dari kawalan dan pressing pemain City. Tapi di menit ke-78, progresi cepat yang dilakukan Gravenberch dan Luis Diaz di kelebaran kirinya memancing pemain tengah City untuk turun. Situasi ini menciptakan ruang kosong di depan kotak penalti City, sekaligus membebaskan Salah dan Gakpo. Selanjutnya setelah Gakpo melakukan dummy run dan Salah melepaskan assist-nya, Trent Arnold yang datang dari belakang menceploskan bola ke gawang City dengan tendangan kerasnya. Di akhir babak kedua, Jurgen Klopp menarik keluar Darwin Núñez dan McAllister untuk memasukkan Harvey Elliott dan Wataru Endo. Masuknya Elliott menggeser posisi Salah ke tengah. Sedangkan rotasi bola yang dilakukan oleh City di dua kelebarannya dan sirkulasi bola yang dilakukan oleh City di antara dua kelebarannya tetap gagal membongkar pertahanan Liverpool hingga laga berakhir. Dengan hasil yang didapatkan ini, Jurgen Klopp kembali membuktikan bahwa dirinya adalah juru taktik yang paling bisa menumbangkan City dari pemuncak klasemen. Keputusannya untuk menambah jarak overload Trent Arnold dan meningkatkan intensitas high pressing di babak kedua berhasil menjadi game changer. Sedangkan bagi City, ketidakhadiran John Stones dan Kevin De Bruyne sangat terasa pengaruhnya di laga penting semacam ini. Manchester City jadi kehilangan kemampuan untuk menciptakan ruang kosong dan variasi serangan. Selain itu, sering turunnya Haaland ke tengah dan menurunnya suplai bola kepada pemain asal Norwegia itu membuat City benar-benar bergantung pada kedua kelebaran yang dimilikinya.